Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa yang besar-besarnya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat beristiqamah dalam suatu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dengan penuh keberkahan, Allah hindarkan kita dari berbagai macam bala dan penyakit, dan mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik diri kita, keluarga kita, jalan tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta terpilih yaumul qiyamah. Jamaah ibu-ibu Masjid Al-Mukarramah yang insyaallah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sangat bersyukur sebab diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, di mana nikmat tersebut sangat luas, yang mana tiada terhingga. Ada kalau kita hitung nikmatnya Allah, di antaranya adalah nikmat umur yang Allah berikan kepada kita. Maka dengan nikmat umur yang Allah berikan ini, tinggal kita aja lagi kayak apa hendaknya. Apakah nikmat umur yang Allah berikan ini kita gunakan untuk daripada berbuat taat kepada Allah, atau besar untuk daripada berbuat hal-hal yang baik, atau justru nantinya kita menggunakan hal yang sia-sia atau hal yang tidak bermanfaat sehingga nantinya menimbulkan suatu kerugian kepada orang tersebut. Maka daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Jadi dikatakan, ujar Rasulullah, orang yang cerdas. Nah, orang yang cerdas itu namanya apa? Orang yang cerdas itu ujar Rasulullah ialah orang yang pandai mengoreksi dirinya, mengorek-ngorek diri. Ada mengorek-ngorek orang lain. Ada kita ini kebanyakan mengorek orang lain pada diri seorang. Sehingga ketika asik memperhatikan dengan orang lain, kadang ingat lagi dengan diri seorang. Ibarat bahasa itu apa? Di seberang semut, di seberang nampak ya gajah di hadapan seorang, ada jelas, padahal dia sebenarnya tak. Benar-benar gajah tak. Tidak awal juga atau tidak nampak, tetapi sabuk yang halus di seberang melihat. Saking kenapa? Saking hendak dan mau ungkar, mau ngorek-ngorek daripada kaitan orang lain tadi. Maka daripada itu ujar Rasulullah, dan menyediakan daripada amal yang saleh buat bekal sesudah mati. Jadi jangan sampai kita asik mengorek-ngorek daripada kesalahan orang lain, mencari-cari aib orang lain, sehingga kita terlena, terbuai. Akhirnya apa? Ada ingat menyiapkan amal gesan mulik gesan mati. Asisikan. Nah, maka daripada itu
supaya hal tersebut jangan terjadi, supaya penyesalan itu tidak ada terjadi dengan diri kita, maka senantiasalah jadi kita dapat bijaksana di dalam menggunakan umur itu. Makanya dia Rasulullah orang cerdas adalah orang yang senantiasa mengoreksi dengan keadaan dirinya. Ya Pak, ini kita ingat. Jika sehari kita gawin sehari ini tadi kita mengoreksi dengan diri kita, kita banyak beramaliyahnya kah, kita banyak menganggurnya kah, kita banyak berdiamnya kah, atau tak gunakan hal-hal yang ada begitu memberi manfaat. Enak kayak kalau ada begitu memberi manfaat. Seharianan orangnya guring kada mencukup di muka TV aja. Iyalah. Siang kayak itu juga, malam kayak itu juga, bayar subuh kada terbangun lagi orangnya. Kenapa? Kasihkan dan terlena dengan hal-hal yang menimbulkan kada memberi manfaat dengan kita. Maka kebanyakan kita ini ya Allah, kebanyakan ini apa? Hal-hal yang hiburan-hiburan terus. Jangankan kita hiburan lah, kita beramaliyah nih, beramaliyahnya nih. Begitu kita beramaliyah, amaliyah yang kita gunakan itu sunat saja. Kenapa? Jangan sampai ketika kita asik beramaliyah, saking asiknya sehingga menimbulkan ketika datang waktu subuh kita ada bangun. Gara-gara beramaliyah, gara-gara beramalan, nanti kesalahan-kesalahannya taharatan sunat pada wajib. Aturannya nang diharusakan nang wajib harus ada nang sunat. Hakun dia beramaliyah baik-baikan banyak nih. Memaksakan diri tapi subuh terbangun, lebih baik ditinggalkan sama dia. Artinya apa? Jangan sampai ketika kita hendak mengerjakan amal soleh, amal yang baik-baik, tapi ingat jangan sampai mengerjakan, artinya apa? Meninggalkan hal yang mesti yang wajib disuruh dengan diri kita. Ya makanya sebanyak apa deh? Yang subuh boleh kebanyakan bacaan, kebanyakan nanti tutup, kebanyakan nanti gawi, kawihan ya. Mas kawihan apa ya? Kita bangun tadi. Taburing ya Pak. Bayi tabangun, mencarat. Yang hari sembahyang nanti sini tadi. Biaya sadang saja sembahyang, mayat tadi keluar, angkat tangan. Ujian juga nih, ini sembahyang duha, sembahyang apa? Mau angkat tangan nih. Nah, jadi bingung kejujuran nih. Soalnya apa? Sakalnya ada orangnya. Nah, ini tadi. Jadi kira-kira tangannya belum bagaimana? Tahu bagaimana ada? Menyakawa itu ada usul angkat tangan lagi ya nah. Belum apa dilihat orang benar ya nah. Menatap dan gambar aja. Nah, jadi jangan sampai hal yang sunat mengalahkan dengan yang wajib. Maka daripada itu ya Rasulullah wal azizu man asba'a nafsahu hawaha. Maka ujar Rasulullah SAW mengatakan bila mana orang tersebut sampai terlena, terbuai disebabkan hal demikian tadi rugi. Dan orang yang rendah budinya, maka itu nanti istilah kata kita namanya yaitu adalah orang yang selalu memperturutkan kehendak hawa nafsunya. Nah, amun nafsu kita nih, amun kita memperturutakannya ada dengan habisnya. Nang ngaranjuna anak kaya ulang tadi. Amun kita menurutakannya, makanya bila kita kalau menurutakan dengan hawa nafsu kita, sehingga hal-hal yang perlu kita gawi, nah akhirnya kita tutupi disebabkan lantaran daripada menuruti daripada hawa nafsu kita. Nah kayak apa ya contohnya? Nah jadi mau ada malam waktu di Jasadul Mampun di Mesir Marian bagawi itu istilah kata itu nang seadanya artinya nang bila sampai nang wajib maka ditinggalkan. Jangan sampai bagawi itu tadi hal yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala dilanggar terus lantaran kenapa? Lantaran menurutkan kehendak baik kehendak seorang, baik kehendak anak, baik kehendak bini. Nah, paling lagi waktu mulai subuh pegawai subuh
sampai tak hari kita bubulikan, sampai sore kita bubulikan juga. Anak maghrib punya bulik berlipat. Oh, nampak itu tadi. Oh, anak kayak orang membuat. Anak kayak orang membuat. Impas anak apa pulang, oh bini anak jual kayak orang membuat. Anak kayak apa? Anak jual bilang kayak orang. Jadi jangan sampai kita terlena berhikmat sehingga kita meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, dikhawatirkan kalau beli kada beramal gitu. Beli kada beramal, kita sudah menderita kita. Nang nyamannya apa ditinggalkan. Dan ujar Rasulullah dinyatakan, kenapa? Sebab ketika seseorang kena meninggal dunia, meninggal, orang ini kena nama antar ketiga. Jadi dia Nabi nama antar ketiga kena. Siapa yang ketiga tu? Nama pertama, nama antar maka keluarganya. Nama kedua, nama antar maka hartanya. Nama ketiga, ujian Nabi nama antar maka amalannya. Namun ingatlah, di antara nama tiga ini, nang bulik dia Nabi kita berdua bertinggal seitu. Siapa nang bulik? Nah, nang bulik keluarga. Dia bagian waktu awal kawin, awal nikah, berjanji setia hidup semati apa adanya, dijalani berdua juga. Bang mati seikong disuruh bobot kira bolehnya, ya kan? Baik biar dulu. Mati lagi suruh bobot, takut sedih, mengenai takut. Iyalah, ada takutnya kalau anak kena kita sayang banget dan kita nih. Nabinya sayang benar dan laki dua biasa sayangnya. Kayak dua laki sayang benar dan mati seikong. Mau begini, ada bawa. Jangankan begini, lawas di rumah aja dia bilang gak bisa sudah. Itu mana-mana 2-3 hari di rumah pun lah. Ada apa-apa. Nah makanya nih nang ini bulik kita. Nang ini bulik nih. Nah kalau warga nih bulik kayak apapun sayangnya, kayak apapun cintanya tetap ditinggalkannya. Maka ketika keluarga bulik, ketika orang yang sudah menjadi bulikan jabatan, ingatlah bahwasanya ada sesuatu hal yang mendatangi daripada makhluknya Allah, yaitu malaikat munkar dan nakir. Makanya ini sudah beramal dia sudah, tanpa amal kita bayangkan aja nih. Ada usaha mati kita dulu bayangkan ketika kita kurang uangnya, masuk kita ada enggak? Ditutupkan di atasnya, lawan tikar aja gitu. Setengahnya bagian situ, bahasanya saking panasnya tuh. Saking kada nyamannya gitu. Aneh. Masuk kita ke situ kada beramal apa-apa, jelas sudah penderitaan sudah menunggu kesan kita. Jelas kelangkaan binasa. Kebinasaan yang diperolehnya penyesalan akan ada di hadis. Ada apa lagi? Kamu sudah termasuk ke arwah ini. Boleh keluarga. Sedih keluarga, sedihnya seminggu, 2 minggu, paling lama sebulan, 2-3 bulan, tetap ada lagi. Ada yang nang berlalutan, nang sampai ibaratnya kada makan, karena mengeluarkan kematian, ada. Iyalah, ya ada. Ini bagian makanya hati-hati jadi pedagang. Kemudian apa lagi? Nang kedua orang apa hartanya? Sahabat apapun orang udah isi motor, isi mobil, biar paciro, biar apa sudah alat. Mati kita ada mungkin yang mau buat situ. Nah, kalau ini diantar di mobil kita memang tadi ada, tetap ya bulan kita bawanya, ya kan? Nanti buat situ kadang kita nggak bisa namanya tuh tuh akan bagus juga pun hanya ambulannya. Tetap ambulan bawa mobil mau pulang apa? Tadi pasti jika kita naikkan itu betul-betul kita bahkan. Dan yang ketiga adalah ketika yang kedua dari bulik, maka satu mempertahan apa? Amal-amal ibadah kita. Nah, makanya orang cerdas sudah Rasulullah tadi adalah memikirkan dengan nasib dirinya, mengoreksi senantiasa di setiap waktunya, bahkan setiap harinya ada lengahnya dalam beribadah, meminta supaya apa yang digawi
apa yang dikerjakan senantiasa diterima oleh Allah Ta'ala. Ini kita harapkan begitu. Jadi kita bujur-bujur menjaga hal demikian tadi, supaya jangan sampai kita menimbulkan kerugian. Lalu kemudian apalagi ujar Rasulullah, wa tamanna 'ala Allahil amani. Kemudian ya Rasulullah, dan berangan-angan mengharap banyak atas Allah. Istiwait daripada at-tirmidzi. Jadi jangan terlalu banyak angan-angan kita di dalam hidup ini. Artinya nampak kalau sudah kita diberikan mencukupi aja, apalagi rumah sudah ada, motor ada, bagi mobil sudah ada, mungkin pulang besi usaha banyak baginya, besi toko baginya lagi, apalagi banyak besi pulang, nama pulang besi pulang, rumah sewa nyaman benar sudah ada. Yang banyak berpikir macam-macam lagi ya, ini nyaman, khusus saja banyak ibadah. Bahkan apa? Jangan sampai kita terbuat terlena sehingga lengah. Bila mana kita lengah, kalau rumahnya dengan hal-hal yang cagar melupakan kita untuk mengingat Allah Ta'ala, kita gunakan diri kita termasuk daripada orang-orang terpuji. Jadi Allah Ta'ala menyatakan di dalam surah Al-Munafiqun di ayat yang 9 apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, ini orang beriman kepada Anda, janganlah ujar Allah Ta'ala engkau terlena lalai daripada mengingatkan Allah Ta'ala disebabkan lantaran harta kita, disebabkan lantaran anak-anak kita. Kasihkan. Bila mana kita terlena lantaran harta, terlena lantaran anak, maka ujar Allah Ta'ala wa may yaqul dzalika fa ulaika humul khasirun. Maka bila mana dia memperbuat demikian, maka itulah termasuk orang-orang yang hasil, maka orang-orang merugi kita. Kita ada dalam apa merugi kita, ada dalam apa meruginya. Nah, ya Allah ada mau apa meruginya. Maka daripada itu, selama hayat masih dikandung badan, hendaklah kita isi dengan segala macam suatu kebaikan. Demikian tadi dalam ketaatan kepada Allah dan menjauhi daripada segala bentuk kejahatan atau hal-hal yang mana hal itu tadi tidak mengandung faedah sama sekali. Maka daripada itu dia Rasulullah menyatakan supaya kita menjadi orang yang benar-benar beruntung, maka khairun nasi man tala'umuhu wa hasuna amaluhu. Ujian Nabi mengatakan sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, diberi Allah panjang umur, diberi Allah panjang umur, namun orang tersebut adalah baik daripada amalnya. Jadi jangan ibaratnya kita ini sasar batuhan, sasar unggul. Nang tadi rajin bawanya majelis taklim, nang tadi rajin sembahyang berjamaah ke masjid, sasar batuhan, sasar memoler, nanti rugi ini. Nah ini makin turun ngarannya, ada makin baik nih ngarannya, makin jauh. Sasar batuhan, sasar umat berusaha. Nah ini jangan ada tadi aturannya Pak, semakin batuhan semakin bertambah baik, semakin bertambah meningkat amal. Nah bukannya bikin jauh. Nih, sebab kita banyakkan makanya tadi nih. Hari ingat lagi itu kasihkan terkadang, padahal sudah umur ada bagi mendukung benar dengan kita. Iyalah, iyalah Bu, iyalah dah. Bawa tanah jalan kayak bawa tanah adalah. Nah, bila sedang umur 60 lebih itu ya Allah, ya Allah. Mungkin kalau dengan dibukuri sedang mau bukuri sudah tambah, mungkin itu Allah lagi kira bawa tanah ya Allah. Artinya itu banyak kulipaknya sudah. Nah tadi berukur sedikit aja licin nih ada mau kadang anda dulu.
supaya licin ya nah mungkin kalau iran nangkai tanah atau artinya saya jangan kayak kaladi lah semakin itu aja semakin menjadi nah sejalan kayak itu aja Allah artinya menjadi dalam anak ada baik itu jangan membawa tadi supaya ada termasuk daripada orang mungkin jadi dia nanti membawa makin panjang umur makin baik amal nah, jangan kita malali jangan belajar nah ya Allah makin Tuhan makin malali kan ya makan mau gimana enggak wasarna simantala umruhu wasa'amaluhu dan ujar Rasulullah sejahat-jahatnya manusia adalah orang yang panjang umurnya dan jahat amalnya artinya apa ada maiti lagi dengan apa yang diwajibkan asiknya dengan gawiannya asik dengan urusannya masalah ibadah ada taharum lagi sudah sembahyang pada nah ini yang kita tetapkan menuntut makanya kita meminta terus minta hidayah minta petunjuk minta inayah dari Allah Ta'ala supaya mudah-mudahan senantiasa ditanamkan hati kita di dalam hal-hal yang baik bila nak larut kita deh mudah diberikan pulang baik makanya dia tadi badakan dia berdosa Allah apabila kita terakhir di sujud terakhir itu baca rapat ihdinas siratal mustaqim 7 kali dia sendiri minta mendoakan jalan yang lurus nah habis di ujung-ujung tuh baca nanti ke sembahyang minta itu aja senang lain-lain bahkan itu supaya baik terus jalannya bagus ada beberapa lain makanya kita minta supaya diberikan jalan yang lurus yang bagus nah ada gangguan nah jadi bila hal demikian kita perbuat tentunya kita akan beruntung nantinya jamaah ibu-ibu sekalian insyaallah senantiasa dengan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu jika kita sudah memahami daripada apa makna daripada kehidupan ini tentulah kita tidak akan lalai oleh karena banyak-banyak hendak mau daripada harta kita. Artinya apa? Nabi tumpuk kau membawa amal. Ialah amal. Jangan menumpuk salah tumpuk. Nah ini tadi supaya kita ada termasuk daripada orang yang dikatakan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Takasur daripada ayat 1 sampai 2 itu apa? Ujar Allah Ta'ala menyebut alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ujar Allah Ta'ala kamu telah dilalaikan oleh daripada perlombaan. Perlombaan apa? Memperbanyak harta benda sampai kamu masuk ke dalam kubur. Keasikan ini tadi. Terlena. Nah ini jangan sampai kita dilalaikan demikian tadi. Bila sudah termasuk ke dalam kubur tadi, ada yang dapat menolong, ada yang dapat membantu seutuhnya. Terkecuali amal kita sewaktu kita hidup di dunia. Hanya suci dengan biaya lah. Suci itu nampak panjang juga. Makanya menggunakan kesucian kita tadi supaya nyaman kita di akhirat, supaya nyaman di kubur. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.